wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sony Alimin. Saya ngajar di SMP Islam Belajar 12 Rawamangun, Jakarta. Mata pelajaran PPKN. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Mohon kiranya masukan dan bimbingannya dari dosen penguji dan guru pamong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya kelas 7C hari ini? Baik. Udah pada sarapan belum? Sudah. Ya, sehat semua ya? Iya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian kelas 7C. Tapi Bapak lihat masih ada bangku kosong. Berapa orang yang nggak masuk ya hari ini? Dua orang. Satu siapa? Sarah dan Siva. Kenapa Sarah? Sakit. Kalau Siva? Izin. Oke, Sarah. Oke, kita doakan mudah-mudahan Sarah yang hari ini sakit, Allah mudah-mudahan sehatkan kembali, besok bisa ke sekolah kembali dengan kita ya. Amin. Oke, baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan belajar hari ini Allah mudahkan. Ya, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin. Ayolah boleh. Yang lain mengikuti ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Kaila. Bapak lihat kayaknya masih ada sampah-sampah di bawah meja, di kolong bangku, dan tolong dirapikan ya. Boleh diambil dulu sampahnya. Kalau ada yang di kolong meja boleh dibuang dulu ke luar. Silakan. Nah. Mejanya juga boleh dirapikan ya. Mejanya dirapikan. Baik, terima kasih. Kayaknya udah rapi. Kelas juga udah lihat nggak ada sampah. Karena kalau kelas bersih, rapi, pembelajaran juga di hari ini insya Allah akan lebih menyenangkan dan juga lebih kondusif. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah hari ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian kelas 7C. Minggu lalu Bapak sudah belajar ya, kita sudah membahas bersama tentang apa? Perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kembali ya. Dan sebagai informasi awal, Bapak nanti akan menjelaskan bahwasannya untuk model pembelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah model pembelajaran discovery learning. Ya, nanti Bapak di akhir akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok besar yang nanti 4 kelompok ini kalian akan berdiskusi, mengeksplor, menggali dari materi perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian nanti hasilnya kita akan sama-sama bermain games. Gamesnya apa Pak? Gamesnya namanya games Wants to be a Pancasila. Ya, pernah dengar nggak games Wants to be a Billionaire? Pernah. Pernah menyaksikan nggak? Pernah. Nah, nanti kita kurang lebih akan bermain games, tapi Bapak ubah namanya jadi Wants to be a Pancasila. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini dan juga Bapak mohon partisipasi aktifnya ya. Dan Bapak berpesan juga bahwasanya semangat belajar itu harus kita tumbuhkan sejak dini ya, apalagi kalian masih
ya. Tapi di sisi lain selain kita belajar sungguh-sungguh, juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap jaga. Ya, karena yang terpenting dalam aspek pembelajaran itu adalah perubahan sikap dan perilaku serta adab. Ya. Bahkan seorang tokoh nasional bernama Buya Hamka, kalian tahu Buya Hamka? Beliau pernah bilang pesan seperti ini. Katanya iman tanpa ilmu itu ibaratkan lentera yang dibawa oleh seorang bayi. Sementara ilmu tanpa iman itu ibaratkan lentera yang dibawa oleh seorang pencuri. Artinya apa? Artinya antara iman dan ilmu itu harus sama-sama seimbang, ya. Baik itu kita dalam menuntut pembelajaran sehari-hari, menuntut ilmu sehari-hari, maupun dalam perilaku kita sehari-hari. Karena dua aspek ini adalah yang nantinya akan menentukan kalian berhasil atau tidak. Ya, kalian mungkin nanti akan menghadapi penilaian akhir semester, akan masuk SMA, akan masuk kuliah, bahkan kalian di masyarakat. Ya, makanya Bapak berpesan, nilai moral Pancasila yang harus kalian pahami selain materi nanti tentang Pancasila, juga praktik dalam kehidupan sehari-hari harus kita jalankan dengan baik. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Oke, itu aja untuk pengantar. Sekarang kalian silahkan dibuka dulu bukunya, dilihat bukunya. Oke, baik. Sudah dibuka bukunya semua? Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan kali ini. Ya, mohon disimak baik-baik. Yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat berperilaku bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, wujud komitmen kepada para pendiri negara. Dan ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini, ya. Oke, sebelum masuk materi, tapi Bapak mau ngadain tes dulu nih, ya, tes awal. Bapak pengen nanti Bapak pengen lihat kemampuan kalian tentang materi perumusan dan pengesahan Pancasila. Apakah kalian sudah memahami sedikit atau mungkin sudah memahami banyak, ya. Bapak akan tes. Oke, pertanyaan pertama, Bapak mau nanya, coba ada yang tahu nggak mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Oh ya. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke, ayo ya. Oke, beri tepuk tangan. Luar biasa, ya. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada lagi? Ya, namanya siapa? Anissa. Anissa, coba Anissa apa? Karena Pancasila merupakan dasar dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, pintar. Beri tepuk tangan buat Anissa. Kelas 7C ini pintar-pintar. Coba, kedua, aku mau nanya lagi ya. Ada yang tahu nggak kapan Pancasila itu dirumuskan dan siapa tokohnya? Iya. Sidang pertama BPUPKI, Pak. Sidang pertama BPUPKI. Oke, tepat. Boleh, lanjutkan. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh yang menjadi tugas tulisannya adalah Insinyur Soekarno. Oke, pintar. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Ya, Bapak terus terang bangga nih, udah banyak dari teman-teman kalian yang bisa jawab. Satu lagi deh, ya. Satu pertanyaan lagi. Mungkin nanti giliran ya yang lain. Kalau tadi dirumuskan dan tokohnya, sekarang Bapak mau nanya, kapan Pancasila disahkan? Oh ya. Tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan sidang 1 PPKI. Oke, betul. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan sidang pertama PPKI. Oke, keren-keren ya. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana perumusan Pancasila itu, kenapa dijadikan sebagai dasar negara, dan juga kapan disahkannya, kapan dirumuskannya, dan tokohnya siapa aja. Ya, oke. Tapi sebelum mulai pembelajaran, sebagai
biar kita tidak suntuk, Bapak mau games dulu dikit ya. Gamesnya tangan kalian semuanya di atas meja. Ya, tangan kalian coba di atas meja semua. Bapak mau nanya ini apa nih? Spidol ya. Nanti kalau spidol ini Bapak lempar, kamu tepuk tangan sekali. Ya. Oke, kalau spidol ini Bapak lempar, kamu tepuk tangan sekali. Kalau yang salah nanti Bapak akan kasih hukuman. Ya. Kalau yang salah nanti Bapak akan kasih hukuman. Siap ya? Oke, tepuk tangan sekali kalau Bapak lempar. 1, 2, 3. Semuanya tepuk tangan ya, jangan diam. 2. Keras ya. Nah, salah. Oke, siapa namanya? Siapa? Hah? Malika. Oke, Malika. Malika kan di SD belajar Pancasila ya. Coba sebutkan sila pertama sampai sila kelima. Pertama, ketuhanan yang maha esa. Ya. Kedua, keadilan sosial. Tiga, kesatuan Indonesia. Ya. 4, kerajaan yang dipimpin oleh kita kebijaksanaan dan kemanusiaan. Nah, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pinter Malika. Keren. Beri tepuk tangan. Oke, itu buat mengasah konsentrasi aja, ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Silakan dibuka bukunya. Bapak minta satu orang untuk membacakan materi tentang Pancasila. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 6. Ada yang mau membacakan? Satu orang. Indonesia merdeka, perlulah dilakukan sebuah rencana yang matang. Perlu koordinasi yang baik dalam upaya merencanakan dan menyusun kemerdekaan. Hal ini bertujuan agar kemerdekaan Indonesia bisa dicapai dengan BPUPKI. Oke, terima kasih Dewan ya sudah membacakan. Nah itu yang tadi kita sudah dengarkan sama-sama ya. Damar membacakan tentang bagaimana proses pertama yaitu pelaksanaan sidang BPUPKI. Kita akan masuk ke materi. Oke, ini peta konsep yang sudah Bapak buat. Yang pertama nanti kita akan belajar bagaimana sejarah perumusan dan pengesahan ideologi Pancasila. Kemudian nanti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pembelajaran semangat pendiri bangsa. Ya, nanti mohon keaktifannya kalau Bapak bertanya atau kalian ada yang mau ditanyakan silakan. Perumusan dan penetapan Pancasila yang pertama. Nah, kita harus tahu dulu bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya, yang tadi kata Damar jelaskan, bahwasanya itu Pancasila merupakan aturan atau sumber dari segala sumber hukum. Jadi gini, ibaratkan kita mau membuat rumah, langkah awal itu kita buat apanya dulu? Fondasi. Begitupun dengan negara. Ya, negara juga sama. Kalau negara ingin dibangun, maka harus membangun fondasinya dulu. Fondasinya apa, Pak? Adalah Pancasila yang sudah disepakati. Nah, maka Pancasila itu kedudukan bagi bangsa dan negara kita merupakan dasar atau fondasi yang memang sangat berpengaruh terhadap negara tersebut. Kalau fondasinya tidak kuat, fondasinya rapuh, fondasinya asal-asalan, negara bakal berdiri tegak enggak? Enggak. Ya, tapi kalau fondasinya bagus, kuat, kokoh, negara juga akan semakin kuat. Nah, ini ya. Pak, kalau Pancasila itu di negara lain ada enggak? Enggak ada. Ya. Jadi yang memakai ideologi Pancasila bagi bangsa kita adalah Indonesia. Ya, yang memakai ideologi Pancasila hanya di Indonesia. Di negara lain enggak ada. Ya, negara lain punya ideologinya masing-masing. Ada yang liberal, ada yang komunis, sosialis. Kalau kita Pancasila. Nah, oke, sebagai pengantar Bapak akan tayangkan sebuah video bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tolong kalian simak baik-baik. Nanti kalau ada yang mau menyimpulkan, boleh menyimpulkan video tersebut. Oke, mohon perhatikan. Menjelang kekalahan di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokumentsujian Wintiyusaka atau Badan Pengemudi Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juli 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Oke, itulah video tadi. Silakan ada yang mau menyimpulkan? Ya, Ayla boleh. Jadi ini teman-teman, ternyata perumusan Pancasila itu dilakukan dalam perjuangan para pendiri bangsa. Mereka mengutamakan persatuan dan kesatuan dan tidak egois. Perumusan Pancasila dilaksanakan pada sidang pertama BPUPKI, kemudian disahkan pada sidang PPKI. Oke, beri tepuk tangan buat Kayla. Jadi Pancasila itu menurut Kayla, tadi dari kesimpulan video tersebut, itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita dan juga mempertimbangkan karakteristik bangsa Indonesia yang dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI dan disahkan pada sidang pertama BPKI. Ada lagi yang menyatakan pendapat? Ya. Jadi Pancasila dirumuskan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokohnya yaitu Mohyamin, Supomo, dan Yan Soekarno. Kemudian setelah itu dilaksanakan sidang panitia 9 yang merumuskan naskah Piagam Jakarta yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang 1 PPKI. Oke, beri tepuk tangan. Bagus. Jadi tadi Pancasila dirumuskan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokohnya waktu itu ada Muhammad Yamin, yang kedua Soekarno, yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, istilah Pancasila sendiri itu baru lahir tanggal berapa? Tanggal 1 Juni yang kemudian disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Ya, jadi ini tadi bahwasanya Pancasila itu dirumuskan oleh panitia sidang BPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Yang waktu itu sebagai ketua BPUPKI adalah siapa? Dr. Rajiman Widyodini. Nah, dengan wakilnya, ini wakil dari Indonesia dan ini wakil dari Jepang. Jadi ada perwakilan dari Indonesia, ada perwakilan dari Jepang. Ada yang tahu berapa jumlah anggota BPUPKI? 67 ya. 60 orang dari golongan pribumi, sementara 7 orang dari golongan Jepang. Tapi posisi 7 orang Jepang ini sifatnya dia pasif, ya, tidak diberikan hak untuk berbicara, bersuara, dan keputusan sepenuhnya dilaksanakan oleh orang-orang pribumi, ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama bermain, tapi sambil belajar. Ya, Bapak nanti akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok besar, dan 4 kelompok ini nanti silahkan berkompetisi untuk mendapatkan nilai terbaik per kelompoknya, ya. Dan penilaian ini akan Bapak jadikan sebagai penilaian keterampilan untuk kalian, ya. Silahkan kalian diskusi, kemudian kalian nanti eksplorasi hasil diskusi tersebut. Oke, untuk kelompoknya Bapak akan bagi sesuai absen, ya. Oke, sesuai absen. Absen 1 sampai absen 9 nanti sebelah sini, bangkunya boleh didempetkan. Absen 10 sampai absen 18 sebelah belakang. Oke, belakang kelompok 1. Kelompok 3 dari absen 19 sampai absen 26. Oke, dan kelompok 4 dari absen 27 sampai absen terakhir 35. Paham? Oke, silakan dalam hitungan 3 semuanya pindah per kelompok. Terima
kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kita sekarang akan bermain games, namanya games wants to be a Pancasila, ya. Meskipun secara pengertian kurang nyambung, tapi ya udahlah kita namakan aja. Ya. Nanti sistemnya kompetisi. Kelompok 1 nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kelompok yang paling cepat atau yang sampai level 10 maka dia yang menjadi pemenangnya. Nah, ini. Jadi ini ada levelnya. Level 1 sampai level 10. Oke. Kalau nanti kalian terhenti di level 5 maka nilai kalian 50. Kalau terhentinya di level 9 maka 90. Kalau terhentinya di sampai selesai kalian menuntaskan maka nilainya 100 per kelompok. Ya. Makanya karena game ini cukup sulit, Bapak kasih 2 bantuan. Ya. Bantuannya yang pertama adalah pengurangan option. Nanti ada A, B, C, D. Oke. Yang kedua, bantuannya kalian boleh membaca buku. Ya, boleh melihat buku. Oke. Dan nanti tolong tentukan ketua kelompoknya masing-masing untuk maju. Oke. Ya. Paham ya? Oke, sekarang Bapak kasih waktu kalian untuk membaca dulu, mengeksplor, menggali materi-materi tentang Pancasila sebagai perumusan bahasa negara. Silakan Bapak kasih waktu selama 10 menit kalian untuk diskusi kelompok terlebih dahulu dan membaca materi terlebih dahulu. Silakan. Waktunya sudah selesai. Kita sekarang akan langsung bermain. Nanti perwakilan kelompok maju 1 orang, teman yang lainnya boleh membantu untuk menjawab satu kelompoknya, ya. Dan waktu untuk menjawabnya adalah 45 detik, ya. Jadi satu soal waktunya adalah 45 detik untuk kalian menjawab. Paham ya? Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 ketuanya untuk maju. Oke, kelompok 1 yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Level 1 dengan poin 10. Siap-siap untuk menjawab, waktunya 45 detik dimulai dari sekarang. Ya, boleh diskusi. Ya. Yakin jawabannya A? Oke, kita kunci jawabannya A untuk kelompok 1. Siap-siap. Yakin nggak mau bantuan? Yakin? Oke, yakin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya A. Oke, betul. Level 2. Level 2 waktunya sama 45 detik. Dimulai dari sekarang. Yakin? Jadi jawabannya B. Oke, kita kunci. Dia mau bantuan? Kalau salah berarti nilai kamu 10 ya? Iya. Oke, kita kunci kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Level 3 siap. Poinnya 30. B. Yakin kedua? Oke. B.
Tiga. Jadi jawabannya apa? C. Kita kunci C. Yakin? Oke, kita kunci C ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, level 5. Siap-siap. Jadi yang tadi. Sukarno? Yakin? Gak mau bantuan? Oke, kita kunci jawabannya D. Sukarno. Level berapa? 6 ya, siap. Perlu bantuan? Kalau salah jangan nyesal. Masih ada 2 bantuan loh. Kalau bantuan pengurangan option dan baca tulis. Mau pilih yang mana? Ayo 20 detik lagi. Pengurangan option. Oke, pengurangan option. Ya. Oke, kita pakai help ya. Ya, mau mana? Ya, boleh. Keadilan, oke kita kunci dimensi keadilan. Ya, selamat. Oke, grup 2, maju, grup 2. Siap ya. Maju sini. Tutup bukunya, kelompok 2 tutup. Siap kelompok 2? Anda yakin? Oke, grup 2. Siap. Level 1 tadi grup 1 poinnya adalah 50. Karena nanti di level 6. Grup 2 harus lebih bagus lagi. Ya, karena ini kompetisi yang nanti nilai paling bagus akan Bapak kasih tambahan nilai ya. Grup 2, kelompok 2 level 1. Pertanyaannya siap-siap, yang lainnya boleh membantu. Yakin? Enggak mau bantuan? Masih ada waktu. Oke, kita kunci jawabannya adalah dasar negara. Kelompok 2. Ya, sama. Kelompok 3 Kelompok 3. Tutup bukunya. Level 1 dengan poin 10. Pancasila merupakan pedoman tingkah laku manusia. Yakin? Kayaknya. Gak mau bantuan? Kan nyesel nggak ini? Yakin? Kalau yakin gak apa-apa, buka kunci. B. Oke. Yakin ya? Nah, waktunya 15 detik kali. Oke. Kalau ya Pak. Pak boleh bantu? Boleh bantuan. Pak
Bantuan ya? Oke. Oke. Jadi bantuannya kelompok 3 tinggal satu lagi. Baca ya. Anak kemana? Yang masih banyak. Sila. Kelompok 1 masih unggul nih. Kelompok 1 berdoanya mudah-mudahan kelompok 4 kalah. Waktunya kasih 1 menit. Ayo. Oke, kamu B. Ya. Ya, oke, terima kasih. Ya. Kalau menang nggak masalah, ini hanya sebuah permainan. Skornya Bapak sebutin ya. Kelompok 1 50 poin. Kelompok 2 Kelompok 2 0. Kelompok 3 adalah 30 poin. Kelompok 4 sama dengan kelompok 1 50 poin. Ada 30 dibagi. Oh, kita dapat 130 poin. Rata-rata jadi berapa? 45. Oke. Nanti kelompok 1, kelompok 4 tuliskan nama-namanya untuk menjadi penilaian keterampilan dari Bapak. Jadi dalam permainan itu secara tidak langsung Bapak sudah menerapkan bagaimana konsep perumusan Pancasila sampai tahap pengesahan. Melalui games ini juga kita sama-sama sudah belajar mengeksplor nilai-nilai, kemudian bahan bacaan kalian yang kemudian kalian tuangkan untuk menjawab. Nah, kalian berarti sudah bisa mengukur ya kemampuan kalian bagaimana. Evaluasinya nanti silakan kalian baca-baca kembali materi perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pada akhir bangsa. Ya, oke. Terakhir, sebagai bahan evaluasi, Bapak sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini silahkan kalian isi secara masing-masing, ya, individu. Nanti dikumpulkan sebagai bahan penilaian kognitif dari Bapak. Oke. Yang kedua, ada lembar penilaian antar teman. Ya, lembar penilaian antar teman. Instruksinya adalah silakan kalian menilai teman
yang absennya di bawah kalian. Ya, maka kalau misalkan Aji ini absennya nomor 1, maka Aji menilai temannya yang absen nomor 2. Yang nomor 2, nomor 3, begitu pun selanjutnya. Yang absen terakhir, maka menilai teman nomor 1. Oke, silakan kerjakan masing-masing. Ini Bapak akan bagikan ya. Kan dikerjakan terlebih dahulu ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Oke. Waktunya telah selesai. Nanti akan Bapak ambil untuk lembar LKPD-nya dan juga penilaian antar teman. Oke, semuanya silakan disimpan dulu. Kita sama-sama akan simpulkan kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi ini. Bapak minta ada yang mau menyimpulkan nggak? Silakan ya. Siapa namanya nih? Oke, boleh berdiri naik. Di sini. Agak sebelah sini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa Pancasila dirumuskan pada sidang pertama PPI tanggal 23 Mei sampai 1 Juni, di mana tokoh yang memberikan pendapat yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Sukarno. Kemudian Pancasila akhirnya disahkan pada sidang pertama PPI pada tanggal 18 Oktober 1945. Oke, beri tepuk tangan buat Nay. Jadi menurut Nay, kesimpulan kita pembelajaran pada pagi hari ini bahwasanya Pancasila itu dirumuskan pada sidang pertama BPUPKI ya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian tokohnya ada 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno ya. Dan Pancasila dijadikan sebagai dasar serta fondasi bangsa kita. Ya. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, namanya siapa? Nadim, silakan berdiri. Jadi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan penuh perjuangan. Pancasila sendiri lahir tanggal 1 Juni 1945. Yang mencetuskan istilah Pancasila yaitu Insinyur Soekarno. Pancasila dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Nadim. Jadi menurut Nadim nih, Pancasila itu adalah hasil perjuangan para pendiri bangsa kita dan seluruh elemen bangsa kita. Ya, artinya Pancasila itu dibuat tidak sembarangan, tapi atas dasar perjuangan dan juga hasil semangat kerja keras para pendiri bangsa kita pada waktu itu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Simpulannya juga sudah Bapak dapatkan. Bapak hanya meluruskan sedikit bahwa nilai-nilai ini terus kalian jaga. Kita sebagai murid-murid itu adalah kewajiban kita, ya. Bukan cuma kita doang, tapi seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk mengamalkan dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Oke, sebagai penutup, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin kembali doa pada kesempatan kali ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman semua, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kaila. Oke, itulah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini.
Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih, kalian sudah aktif belajar, kemudian kalian aktif diskusi, dan juga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Bapak tampilkan. Oke, sebagai penutup Bapak mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.